Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Ayat ini Jumat kita dengar di mimbar khutbah. Berarti ayat ini sangat penting. Apabila di kampus ini ada pengumuman dari rektor, dari direktur, yang harus diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu sangat penting. Ayat ini Jumat kita dengar, berarti ayat ini juga sangat penting, dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan kau mati ya, berarti mati mau-mau. Padahal mati mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, janda mati. Pelan-pelan juga bos. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali kau mati dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin ingatkan, hai kalian bubuhan Banjar, bubuhan Samarinda, hati-hati kau bos. Kamu mengaku Islam, KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau mati Islam. Adakah orang Islam yang mati kafir? Banyak. Contoh aja ini, contoh, jangan kau marah, contoh ji. Sabung ayam. Ada juga di sini. Belem-belem. Wah, ini sabung ayam dia sembunyi-sembunyi. Didapat sama polisi. Dikejar sama polisi. Jangan lari. Masih lari. Polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Polisi besar perutnya. Jangan lari, masih lari juga. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Satu kali, masih lari, tembak dua kali, masih lari, tembak tiga kali, masih lari. Terpaksa dilumpuhkan, kakinya ditembak, kepalanya nak kena. Saya tanya temanku, bos, bagaimana caranya? Kakinya aku tembak, kenapa kepalanya nak kena? Dia bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Woi, anak muda, jangan kau musuhi polisi. Kau kira enak di Indonesia kalau tidak ada polisi? Motormu dicuri, siapa kau cari? Polisi. Satpol PP. Tidak ketemu. Ibu-ibu, woi, rumahmu dirampok, suamimu dibunuh, anak gadismu diperkosa, hartamu dijarah, siapa kau cari? Satpam. Itu mengaku polisi. Coba, siapa kau cari? Polisi. Saya pergi ceramah, macet jalan, saya baca surah Yasin, enggak goyang mobilku.
Saya baca surah ayat kursi, tambah macet. Begitu datang polisi lalu lintas, Ustaz, maju Ustaz. Jalan saya punya mobil. Makanya jangan musuhi polisi. Anda yakin kenapa kita bisa tablik di sini? Karena diizinkan polisi. Kalau polisi bilang tidak boleh, biar Ustadz Dasat sudah hadir, tidak mau saya kalau polisi larang. Makanya jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan memusuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati siapa bungkus kau? Kau melanggar, kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Siapa lagi yang bisa mati haram, mati kafir? Siapa lagi? Mereka yang terima uang pilkada. Pian-pian semua lah itu. Iko mana lah tu cilaka. Jangan korupsi. Pemerintah jangan korupsi. Tapi kau terima serangan fajar. Bagaimana mereka tidak korupsi kalau uang pilkada mahal? Samarinda ini kenal Pak, sedikit penduduknya maka pilkadanya mahal. Kalau di kabupaten lain 300.000 cukup, di sini 500. Hei, ini dulu ibu-ibu. Ada yang terima uang serangan fajar? Tidak ada. Pak balik kok. Ada juga orang Bugis di sini. Jagonya bubuhan Bugis. Perlu digerak-gerak mau apa loh? Barasa sih sekoy. Ayo, woi, adik-adik kalian yang terima kemarin uang pilkada, kamu kaya sekarang? Hah? Kamu kaya sekarang? Enggak. Kalian yang tidak terima uang pilkada, kamu miskin sekarang? Enggak. Yang pasti kalian yang makan uang pilkada, kau makan bakso, nasi kuning, soto Banjar, lalu itu masuk ke dalam tubuhmu, menjadi daging, menjadi darah. Selama darah daging itu ada di dalam tubuhmu, selama itu kamu dapat dosa. Dan orang yang memasukkan barang haram ke dalam perutnya, kata Nabi, hanya api neraka yang bisa mencucinya. Makanya ini dekat-dekat lagi nanti Pilpres 2024. Wani piro nah tulis di rumahnya siap menerima serangan fajar. Siapa lagi yang bisa mati kafir? Kalian yang menjadi pegawai negeri, nyogok. Jadi polisi nyogok, jadi tentara nyogok, jadi dosen nyogok, jadi anggota DPR nyogok. Ada anggota DPR di Samarinda terpilih karena nyogok? Ada. Banyak. Banyak. Kau salah, kenapa kau pilih dongok? Biar mau kena sogok kalau kau tidak mau. Maka yang makan uang haram, hati-hati, kalian bisa mati kafir. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg. Itu politisi kalau mau dipilih penampilannya kala-kala Ustadz Dasat, pakai songkok, pakai peci, pakai gamis, pakai serban. Bahkan pernah waktu musim pilcaleg saya lewat itu antara Samarinda ke Bontang, Masya Allah banyaknya foto caleg.
bahkan ada yang tak balik kepalanya. Nah kasih dibawa kepalanya, baru nak tulis siap jungkir balik untuk rakyat. Pabote. Ya, jangan Islam seperti itu. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ternyata di tempat ini ketika saya ceramah banyak juga setan berkeliaran. Setannya bukan pocong, bukan uka-uka, bukan popo, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk. Ini cewek ini yang di depan ini, yang pegang handphonenya, saya doakan kau tidak dapat jodoh. Simpan HP-mu dulu, simpan dulu. Ibu-ibu yang pegang handphone, saya doakan suamimu kawin lagi. Kenapa kau yang ngambil? Simpan dulu handphone, simpan. Tolong tidak usah ada siaran langsung ya. Adik-adik tolong, kalau kalian cinta sama ulama, cinta sama dasat, tolong tidak usah siaran langsung. Kalau kau siaran langsung nanti ada mulut saya kelepas, marah lagi orang, viral lagi. Ya, tidak usah siaran langsung. Ustadz, kita hendak menontonnya, ulun hendak mendokumentasinya, gampang. Ini ada kamera saya bawa. Kalau kau yang rekam, gambarmu kabur, HP-mu sudah mau rusak. Woi, simpan itu HP-mu cilaka. Sudah ditegur kau baik-baik. Ibu, kalau ibu mau rekam, mau dengar, nanti gampang. Tunggu 1-2 hari ada di YouTube. Ini ada yang rekam, gambarnya bagus, jernih suaranya. Bagaimana caranya? Buka YouTube, tulis Dasat Latif Politani Samarinda, keluarlah itu. Sudah itu jangan lupa like and share. Woi, simpan dulu HP-mu. Dan selfie dari lagi. Baru nak tulis di Facebooknya latar belakang Dasat Latif. Kau kira saya pot bunga? Nah jadi kena background. Gayaan ini ibu. Dia nanti kalau selesai itu nak kejar lagi saya. Ustaz selfie dulu Ustaz. Ulang Ustaz, kabur. Ulang Ustaz. Dalam hati itu biar kau ulang 10 kali, nah mukamu kabur. Simpan dulu handphonenya, kita dengar dulu ceramah ya. Bisa? Bisa? Wakhalaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Adik-adik, berapa jari-jarimu dek? Berapa? 10. Cacatku itu. Berarti kakimu tidak ada jari-jarinya. 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Wih, Nabi kagum. Jibril, malaikat apa itu? Banyaknya jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat pencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Tidak ada. Kenapa? Kenapa tidak bisa catat air hujan? Biar banyak kalau jatuh satu-satu. Ini banyak, jatuhnya bareng-bareng dan laju. Mana bisa dicatat? Lalu Nabi bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat ya Muhammad, tak setetes pun yang tidak aku catat. Wih, hebat. Ya Muhammad, satu yang tidak bisa ku catat. Kenapa? Lebih banyak jumlahnya dari air hujan.
Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di lapangan Politani Samarinda, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Jadi saudaraku, ketika berkumpul seperti ini, bersalawatlah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena pahala yang kalian dapat lebih banyak daripada jumlah air ketika hujan. Orang masuk surga adik-adik bukan karena tidak ada dosa. Orang masuk surga bukan karena tidak ada keburukannya, tapi karena orang masuk surga itu karena pahalanya, kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Ada yang tahajud tadi malam? Ada. Ada yang tiap tahun haji? Ada. Ada yang tahajud tiap malam, Senin Kamis? Sedikit. Bagaimana mau masuk surga kalau pahalamu sedikit itu? Tapi ketika kalian berkumpul seperti ini lalu selawat, maka pahalanya luar biasa, lebih banyak daripada air hujan. Maka saya mau ajak kalian berselawat. Bisa? Bisa? Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya bubuhan perempuan daripada lelakian. Bisa? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Ibu-ibu dulu. Ibu, ayo selawat bareng-bareng, kencang-kencang ibu. Jangan mau kalah sama laki-laki. Bisa? Ayo ikut ya selawat bareng-bareng. Salatullah ala toha salatullah salamullah Masya Allah, nilainya 8,1. Inilah suara tidak bisa kencang memang kalau perempuan. Ini tadi namanya suara yang syahdu. Suara begini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya kalian dengar ini, ibu-ibu janda dan adik-adik mahasiswi, kalau kau ditelepon sama dosenmu jangan kau mendayu-dayu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Bagaimana tidak terjadi layangan putus? Tahu juga kau di sini layangan putus. Modern nah. Lagi di mana dek? Di rumah aja pak. Celeda. Mestinya kau kalau ditelepon tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi apa kau tanya-tanya? Enggak diteleponnya lagi kau. Waalaikumsalam. Celedanya. Ibu-ibu diam. Ayo bubuhan lelakian. Jangan kau kasih malu jenis kelamin bos. Ayo bareng-bareng, yuk. Salatu salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah, nilainya 8,9. Terserah saya Yudi. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang mewakili Bapak Gubernur Kalimantan Timur, terkhusus yang mengundang kita pada kesempatan ini, Bapak Direktur Poligami. Salah. Politani. Saya tadi nyasar lewat, sebab di situ papannya warnanya merah. Biasanya itu yang namanya tani-tani warnanya hijau. Ini merah. Aku bilang Pertamina kayak ini. Kita hari ini peringatan Isra Mi'raj. Meskipun
Ya, sebenarnya kita melanggar juga ini karena dilanggar berkumpul. Tapi kan kalian sudah vaksin toh? Alhamdulillah ya, vaksin adik-adik. Sekarang pemerintah menggalakkan usia orang tua, lansia 60 tahun ke atas dan 6 tahun sampai 11 tahun vaksin. Jangan khawatir, oh vaksin membunuh. Kalau vaksin memang membunuh, maka seluruh tentara dan polisi ASN mati nih semua. Mana ada tentara belum divaksin? Tidak mungkin negara kita mau membunuh rakyatnya. Tidak mungkin negara kita mau membunuh anak-anak yang mau divaksin. Tidak mungkin. Tidak adalah orang jahat di Indonesia mau membunuh rakyatnya sendiri. Yang banyak mencuri uangnya negara, itu banyak. Kalau mau membunuh rakyatnya tidak mungkin lah. Ya, tapi kalau sudah vaksin Ustadz, bengko mulu, hoax, bohong itu. Saya alhamdulillah sudah vaksin 3 kali, sehat walafiat. Bahkan setelah saya vaksin, saya makin berani sama istriku. Saya selesai vaksin pulang, saya pura-pura, saya mau kawin lagi. Kata istriku, kenapa? Pengaruh vaksin. Jadi kalau ada bapak-bapak di sini takut sama istrinya, vaksin kok. Kalau ada di sini takut sama bini-binimu, vaksin. Ya, vaksin adik-adik. Kalau ada orang bilang, itu kalau Ustaz ada chip, memangnya handphone. Nah itu hoax. Maka jalan terbaik untuk sekarang, vaksin. Alhamdulillah karena kita sudah vaksin, ya, bisa kumpul-kumpul. Mudah-mudahan Ramadan nanti ini kita sudah diizinkan untuk taraweh. Mudah-mudahan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, 1400 tahun yang lalu terjadilah peristiwa yang sangat spektakuler, yang insya Allah sekali saja terjadi seumur dunia. Apa gerangan? Diperjalankan seorang manusia dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu menuju ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis naik ke langit 1, 2 sampai ke 7. Dari langit ke 7 menuju Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha ke Mustawa, ke Sabaha, berdialog dengan Allah. Setelah selesai kembali ke muka bumi. Kenapa peristiwa ini spektakuler? Karena perjalanannya sangat jauh, waktunya sangat ringkas. Maka ketika Nabi ceritakan di Mekah, orang-orang Arab tidak ada yang percaya kecuali sahabat-sahabat pilihan Nabi. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab berkata, saudara-saudara sekalian, inikah Muhammad yang kupercaya sebagai Nabi? Ternyata dia tukang tipu. Kenapa? Waktu itu dari Mekah ke Palestina, waktu yang dibutuhkan 1 bulan perginya, pulangnya 1 bulan. Sementara Nabi tidak cukup 1 malam. Mereka tidak percaya. Mereka lupa bahwa sebenarnya kejadian Isra Mi'raj itu bukan maunya Nabi, tapi maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran yang kita dengar tadi menjelaskan, Subhanalladzi asra bi abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Apa yang dimaksud memperjalankan? Berarti Allah yang aktif, Nabi Muhammad terima beres. Kenapa? Allah yang undang. Kalau diundang oleh Allah, maka segala sesuatunya dijamin sama yang mengundang. Contoh, saya diundang sama Politani Samarinda untuk datang acara ini. Maka sepanjang perjalanan saya, mulai dari pesawatnya, mobilnya, hotelnya, makannya, amplopnya, tentu dengan isinya. Siapa yang tanggung? Yang undang. Kenapa? Saya tamu.